Oke, halo shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program Ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yesodipuro. Dan tiba pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025, dan judul pelajaran hari ini adalah Tidak Petak Lidah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat kami akan mempelajari firman-Mu dalam pelajaran Sekolah Sahabat, kiranya Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu lewat Roh Kudus, yang juga akan menuntun umat-umat Tuhan yang mendengarkan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, untuk mengawali pelajaran ini saya langsung mengajak kita membaca dari kitab Keluaran, pasal yang ke-6 di ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian, "Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Jadi saudara, ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada orang Israel, bahwa Tuhan berjanji bahwa akan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dan memberikan tanah yang dulu pernah dijanjikan kepada Abraham dan juga Ishak serta Yakub. Dan reaksi orang Israel, kalau kita baca di ayat yang 8 mengatakan, "Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu." Saudara, kalau kita perhatikan di sini bahwa orang Israel yang dalam keadaan diperbudak, mereka selama ini berpengharapan bahwa mereka akan mendapatkan kelepasan, dan ketika kabar pengharapan itu disampaikan Musa kepada orang-orang Israel, yang harusnya mereka bersukacita menyambutnya dengan penuh antusias, namun dikatakan dalam ayat yang ke-8 bahwa mereka tidak mendengarkan Musa, dan itu alasannya adalah karena perbudakan yang berat itu. Saudara, dalam hal ini saya mencoba memaklumi, dan begitu pula penulis Sekolah Sahabat mencoba memaklumi orang Israel menyatakan ketidakpercayaannya ketika Musa menyampaikan perkataan Tuhan bahwa Tuhan hendak membebaskan mereka dan membawa mereka dari Mesir menuju tanah yang merdeka. Karena alasannya adalah perbudakan yang berat. Saya percaya mereka berpengharapan selama ini, namun oleh karena sekian lama di dalam keadaan yang seperti itu, hingga akhirnya membuat mereka putus asa dan membuat mereka seperti merasa seolah-olah tidak ada pengharapan. Dan Tuhan mencoba meyakinkan mereka lewat Musa untuk membantu mereka agar mereka pada akhirnya bebas dari perbudakan Mesir dan menuju ke tempat yang merdeka. Dan ketika Tuhan kemudian berkata kepada Musa agar Musa menemui Firaun, apa yang dikatakan Musa, saudara? Dalam ayat yang ke-9, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Ayat yang ke-11. "Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Jadi saudara, ketidakyakinan atau pesimisnya orang Israel pada akhirnya mempengaruhi Musa untuk kemudian menyatakan pesimis dan ketidakyakinan juga. Dia berkata, kalau orang Israel saja tidak mendengarkan aku, orang sebangsaku tidak mendengarkan aku, bagaimana sang raja? Bagaimana Firaun dapat akhirnya mendengarkan aku bahwa aku akan membebaskan orang Israel daripada perbudakan Mesir. Tapi di sini kita boleh melihat dari beberapa kisah yang lain. Kita tahu Ayub, dia dalam keadaan yang sangat terpuruk, hartanya hilang, anaknya meninggal, istrinya mencoba melemahkan dia, tapi dia dalam keadaan terus optimis, dan dia dalam keadaan yakin dan setia kepada Tuhan, berbeda dengan orang-orang Israel. Lalu kemudian Asaf, seorang pemazmur yang mungkin dia menuliskan satu ayat yang cukup terkenal, cukup familiar dengan kita. Dia mempertanyakan kemakmuran orang-orang fasik, sementara orang benar menderita. Tapi pada akhirnya dia menemukan pengharapan sama seperti yang ditemukan oleh Ayub. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 26, Asaf menuliskan Mazmur demikian. "Tetapi aku dekat di kakimu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Jadi saudara, dari kisah Ayub dan juga kisah Asaf, mereka mengalami yang peristiwa atau pengalaman yang kurang lebih sama dengan orang Israel.
Bedanya adalah Ayub dan Asaf menyatakan keyakinan, optimisme. Sementara orang Israel meskipun dalam skala manusiawi masih bisa dimaklumi, membuat mereka putus asa dan seperti kehilangan pengharapan, tapi tentu saja sikap putus asa bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh umat Tuhan. Ayub dan Asaf memberikan contoh yang berbeda. Mereka yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dalam Alkitab, kita seringkali melihat bahwa Tuhan menyatakan sejarah yang luar biasa. Tuhan mencoba meyakinkan umatnya bahwa Tuhan beserta dengan umatnya sekalipun umatnya mengalami satu hal yang mengenaskan, saudara. Di dalam Yesaya 41 ayat 13 Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi saudara, dari pernyataan Tuhan lewat Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita lihat dari kisah orang Israel, pesimis atau ketidakyakinan, kehilangan kepercayaan, menular kepada Musa ketika diutus kepada Firaun pun Musa juga sempat untuk tidak mau berangkat. Dia mengatakan, aku orang yang tidak fasih lidah, aku orang yang tidak petah lidah. Meyakinkan orang Israel saja aku tidak mampu, bagaimana menghadapi Firaun, seorang raja yang berkuasa. Jadi saudara, kita boleh melihat bahwa di dalam keterpurukan kita, di dalam penderitaan yang kita alami, kita haruslah selalu memandang kepada Kristus dan ingat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat pada hari ini, Tuhan memberkati kita.